Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Nilam Aulia Muslisa, Indah Aprianti Natsir, Hairani Fitriyah, Siti Hajariyah, Dahlia, Nur Laila, dan Mariatul Kiftiyah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pelayanan jasa bank. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pelayanan jasa bank. Pelayanan jasa bank merupakan suatu produk jasa yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan baik kepada nasabah atau pihak lain yang membutuhkan. Dengan memberikan pelayanan, maka bank tersebut akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh berasal dari pendapatan atas produk yang disebut fee-based income, yang artinya kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Selanjutnya, dari pelayanan jasa bank syariah terbagi lagi dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada al-wakalah. Nah, al-wakalah menurut bahasa artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Nah, akad wakalah juga dapat diartikan adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak yang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam al-wakalah ini terbagi lagi dari beberapa jenis al-wakalah. Yang pertama itu ada transfer. Nah, transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan oleh keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Yang kedua itu adalah clearing. Nah, clearing ini merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam rangka penagihan warkat antar bank yang berasal dari wilayah clearing yang sama. Nah, yang ketiga itu inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah baik perusahaan maupun perorangan untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan, pembayar atau tertarik berada di tempat lain di luar ataupun dalam negeri menyetujui pembayarannya. Pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Nah, terakhir ada payment. Payment merupakan layanan jasa yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabah. Bank akan memberikan fee atas pelayanan jasa yang diberikan seperti pembayaran telepon, pembayaran listrik, dan pembayaran pajak. Jenis jasa bank syariah yang kedua adalah al-kafalah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Contoh kafalah itu misalnya PT Angin Lalu yang mengikuti tender yang ditawarkan oleh PT Telkom untuk melakukan pekerjaan pemasangan kabel telepon di bawah laut. PT Telkom mensyaratkan kepada peserta tender atas bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Atas permintaan Angin Lalu, maka Bank ABC setelah mempertimbangkan kredibilitas PT Angin Lalu, maka Bank ABC menerbitkan bank garansi untuk menjamin PT Angin Lalu. Bank garansi aslinya diserahkan kepada PT Telkom karena PT Telkom merupakan pihak yang dijamin. Apabila terjadi wan prestasi dari PT Angin Lalu, maka PT Telkom tidak meminta rugi kepada PT Angin Lalu, akan tetapi dapat mengajukan ganti rugi kepada Bank ABC atau pihak penjamin. Terus yang ketiga itu jenis jasa bank syariah itu al-hawala. Al-hawala dapat kita artikan pemindahan atau pengalihan, atau dapat kita simpulkan pengalihan kewajiban membayar utang dari pihak beban pertama kepada pihak yang lainnya atau yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai. Terus dalam akad al-hawala itu ada 3 pihak yang terkait. Yang pertama itu muhal pemberi pinjaman, yang kedua itu muhil penerima pinjaman, yang ketiga itu muhal alai atau penerima pinjaman dari muhil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan arahan. Arahan sendiri kita kenal sehari-hari dengan istilah gadai, yaitu menahan harta yang dimiliki oleh si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tentunya jaminan yang digadaikan ini haruslah yang bernilai ekonomis dan sudah diperhitungkan oleh bank. Adapun skema dari pembiayaan arahan ini akan saya jelaskan secara sederhana.
Yang pertama yaitu si rahin atau nasabah yang memiliki marhun atau jaminan mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank. Pihak bank ini yaitu murtahin. Nah, jika telah tercapai kesepakatan antara pihak murtahin dan pihak rahin, maka akan dituangkan dalam akad pembiayaan. Sebelum menandatangani kontrak pembiayaan, maka jaminan atau marhun dari si rahin atau nasabah ini diserahkan kepada pihak murtahin atau pihak bank. Setelah jaminan berada di tangan pihak murtahin, maka dilakukan tanda tangan kontrak pembiayaan. Setelah tanda tangan kontrak pembiayaan, maka pihak murtahin harus melakukan pencairan pembiayaan atau marhundi. Setelah dananya cair, maka pihak lain harus melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, al-qard. Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam bank syariah, al-qard biasanya pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil. Pembiayaan al-qard diberikan tanpa adanya imbalan. Kemudian saya akan membahas sedikit tentang skema al-qard, yaitu kontrak perjanjian al-qard yang dilaksanakan antara bank dan nasabah. Kemudian nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam al-qard berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber, seperti zakat, sedekah, infak, denda, dan dana lainnya. Kemudian bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan bank syariah. Kemudian pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah tanpa adanya tambahan. ASAP merupakan pelayanan jasa bank syariah dalam pertukaran mata uang. Pertukaran antara falas dan rupiah diperbolehkan. Hari harfiah SAP adalah penambahan penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. SAP dapat diartikan sebagai transaksi jual beli antara mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya. Jadi transaksi SAP itu dapat dibenarkan bila sesuai dengan persyaratan antara lain. Yang pertama, nilai tukar mata uang yang akan diperjualbelikan telah dikuasai secara langsung oleh penjual dan pembeli. Penguasaan dimaksud ialah terkait dengan fisik maupun hukumnya. Yang kedua, bila pertukaran antara mata uang yang sejenis, maka jumlah nilainya harus sama. Yang ketiga, salam SAP tidak boleh ada tenggang waktu antara transaksi dan saat penyerahan uang. Artinya, pertukaran uang harus dilakukan secara tunai. Transaksi SAP tidak untuk spekulasi, akan tetapi transaksi itu terjadi karena kedua pihak saling membutuhkan untuk melakukan jual beli mata uang tersebut. Terima kasih, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.